Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu tholabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi jami' ta'lifatihi. Amin. Wal jaizu fi haqihim. Wal jaizu sareng ari sifat anu wenang fi haqihim dina hakna para rasul, alaihim eta muga tetep ka para rasul, as-sholatu ari rahmat Allah, wassalamu sareng kasalametan. Al-a'radul basyariyatu eta pirang-pirang sifat kamanusaan, allati anu la tuaddi henteu nepikeun ieu lati ila naqsin kana kakurangan, fi marotibihim dina pirang-pirang martabatna para rasul, al aliyati anu luhur, kal marodi saperti gering, wanahwi sareng upamana marod, wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana nu geus dicaritakeun tadi, eta musyahadatuha kasaksianana ieu a'radul basariyah bihim di para rasul alaihimus sholatu wassalam. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah selesai sifat rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah, yaitu sifat yang pasti ada di para rasul, sekarang menginjak sifat yang jaiz. Tentu di sini jaiz akli. Jadi definisinya jaiz akli itu ma yutasawaru fil akli wujuduhu wa adamuhu, sesuatu yang dimengerti oleh akal ada atau tiadanya. Jadi akal mengerti, menerima ketika sesuatu itu ada di rasul ataupun tidak ada. Yang dimaksud jaiz di sini atau wenang mungkin adalah al-a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan, yang mana sifat kemanusiaan tersebut tidak sampai membuat para rasul turun martabat dari martabat yang luhur. Sederhananya begini, rasul itu semuanya manusia. Karena manusia, mungkin saja bisa jadi rasul itu mempunyai sifat kemanusiaan. Seperti apa? Seperti sakit, lapar, syahwat, dan yang lainnya yang sesuai dengan kemanusiaan itu. Akan tetapi sifat kemanusiaan yang tidak menurunkan derajat para rasul. Jadi ada sifat-sifat kemanusiaan yang membuat derajat manusia itu turun.
seperti, mohon maaf ya, seperti ada kelainan, ketidaknormalan dalam tubuh misalkan, ya, budeg gitunya, makanya ya Rasul budegnya asa kurang pantas gitu. Ai budeg teh kurang denge, iya naon teh torek, bolot, nu bobogohan geuningan nu budeg jeung nu budeg. Cek lalakina teh, "Neng, eta kutil lain cenah." "Sanes cenah, ieu mah kutil," cenah. Atuh ting kumaha kadenge nanya. Cek lalakina teh, "Oh, sugan teh cenah kutil." Atuh naon anu ditanyakeun teh. Ya Allah, urang mah alhamdulillahnya cenghar cepil teh. Nyai keur pararusing keur teu baroga duit aya nu ngagoroan salah denge mah wajar teh. Pan aya nu teu boga duit mah digoroan ge sok hoream ngalieu kitu teh. Komo digoroan ku anak mah geus menta duit deui cenah ya. Anak teh hoream ngalieukna ge, komo pamajikan waning hoream, adak-adak jadi budeg. Seperti kalau di kitab-kitab dicontohkan sifat yang dapat mengurangi martabat Rasul teh seperti pincang kan, kemudian kusta atau gila semacam idiot tulalit, itu mustahil. Walaupun di selain Rasul manusia itu bisa saja punya sifat-sifat seperti itu. Kalau sifat-sifat umum yang tidak sampai menurunkan derajat seperti lapar, haus, tidur, di sini diceritakan itu bisa saja. Atau bepergian, naik kendaraan ya, menikah dan selainnya. Kemudian ada juga wal ama itu seperti tidak melihat, itu mustahil Rasul itu ya, walaupun di selain Rasul itu mungkin saja. Itu di dalam kitab Nihayatuz Zen saya kemarin membaca, di antara amal yang dapat menghapus dosa yang terdahulu dan yang kemudian itu adalah menuntun orang yang buta, Pak. Tapi jangan kurang dari 40 langkah minimal. Ada yang buta nih, kita tuntun 40 langkah, 1, 2, 3 dihitung 40. Nah, karena kita akan ada kepentingan lain, boleh. Itu dapat menghapus dosa yang terdahulu dan dosa yang kemudian, kalau ada kesempatan. Tapi tanya-tanya dulu, mau kemana? Badai ke mana ya? Ulah ujug-ujug, ayo. Orang sudah nyebrang dipaksa, ayo. Nyawa mungkin batur geus apaya-apayan beuntas geus, tapi dipeuntaskeun deui teu tanya gitu. Lain jadi ganjaran, bukan jadi pahala kalau begitu. Nah, buta itu sebetulnya kalau belum pernah melihat dari lahir, sepertinya tidak akan terlalu menyiksa, Pak. Karena dia tidak pernah tahu. Beda dengan yang mengalami kebutaan setelah melihat. Naudzubillah ya, seperti kita misalkan, naudzubillah kemudian dibutakan, pasti akan rindu kita melihat sesuatu yang telah dilihat, melihat wajah anak, istri dan sebagainya. Cuma yang buta itu di akhiratnya dia akan normal, tidak akan buta nanti. Kalau di ahli surga ya diberikan penglihatan, tidak akan ada tuntutan dari dosa mata. Dosa mata itu kan paling tidak terasa, Pak. Banyak dosa mata itu sebetulnya. Kita lewat nih dari masjid pulang mau ke rumah, kan lewat rumah tetangga. Pintu rumah tetangga melenge, bahasa Indonesia non melenge teh molongo. Terbuka sedikit ya, iseng kita teh melihat tetangga kita nih punya apa nih dalamnya, atau kursinya gimana. Itu dosa, Pak.
dosa. Melihat sesuatu yang sengaja dirahasiakan oleh orang lain, kita melihat tidak izin, dosa itu. Melihat orang sedang main HP misalkan, dia melihat kita dada disumputkeun sieun, dipasa naon sia, naon ningali. Nah, itu teh haram sebetulnya. Ya, melihat bujur gitu Pak, melihat istri orang kan, auratnya maksudnya. Ya kitanya tidak ingin melihat, kan diperlihatkan oleh mereka. Bingung jadi nanti lah. Bingung jadi harus saling bantu. Goddu absorokum, jagalah penglihatan kalian. Ya kan mustahil kalau jalan kaki begini terus kan, pasti begini lihat jalan. Paling sulit itu. Makanya orang yang buta itu diantara hikmahnya, kalau yang menyadari, dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang mata. Saya ingat riwayat, ada seorang ulama di kitab Duratun Nasihin ya, ada sebuah tamsil, ada seorang ulama yang diberikan umur oleh Allah 400 tahun. Selama 400 tahun dia tidak pernah maksiat sedikit pun Pak, ibadah terus. Nah dalam tamsil itu ketika dia diadili di hadapan Allah, ya jelas vonisnya dia ahli surga. Allah bertanya, kamu ingin masuk surga apa dengan rahmatku, dengan kasih sayangku, atau dengan ibadahmu? Salahnya ulama itu terlalu pede, karena dia tahu dia tidak pernah maksiat. Makanya dia jawab, ya Allah, saya ingin masuk surga karena amal ibadah saya. Kalau bahasa kita ya secara imajinatif, oke, kira-kira gitulah. Kalau kamu ingin masuk surga dengan amal ibadahmu, kita berhitung. Apakah kamu merasa mengakui pernah aku beri nikmat selama hidup? Ya merasa, kata ulama itu. Dihitunglah nikmat yang diberikan oleh Allah dan ibadah 400 tahun yang tidak dicampuri oleh maksiat itu dihitung. Nah ketika dihitung ternyata ibadah yang 400 tahun itu hanya cukup dipakai membayar atau menggantikan nikmat berkedip mata sebelah Pak. Ngicep sabelah dari lain dua nana seumur hidup. Siapa yang tahu ahli kesehatan berapa kali mata kita berkedip dalam per menit? Itu kan lebih dari 60 Pak biasanya. Saya kurang tahu. Kan orang mah genah. Sok bapak teh bisa ngicep, tidak bisa berkedip, jangan lama-lama, 3 hari saja tidak berkedip, dilongok ku tatangga. Saya melotot wae cenah lalongok atuh. Nah umumnya orang yang selalu melotot terus itu orang yang nggak sadar, stroke melotot gitu, atau kasarumahan surupan melotot, kan normal. Tuh makanya kita mah karena kamana we nepi na ieu mah nya sok lupa manfaat pengajian, kita ingatkan lagi nikmat Allah. Kan kalau kita ketemu kiai atau ketemu orang-orang yang kita anggap dekat dengan Allah, kita suka minta doa. Mun Sunda mah doakeun abdi hirup teh sing mulus banglus berkah salamet, jembar milik jembar rezeki. Kan sakitu. Itu teh kapan diberikan oleh Allah kepada kita teh mulus banglus berkah salamet jembar milik jembar rezeki? Ayeuna Pak eukeur. Lain engke, kita teh sedang mengalami itu. Mulus, tidak ada cacat dalam hidup ini, tidak berurusan dengan penjara, tidak berurusan dengan pengadilan, kan begitu? Jeung tatangga keur teu pasea, mulus banglus, berkah, semuanya menjadi kebaikan. Kaburu sholat, kaburu ngaji, tenang usaha, kan begitu, berkah, salamet, teu katabrak, teu kasenggol, teu titajong, teu kacugak, mulus banglus berkah salamet cek Sunda, keur kaalaman teh jembar milik, kan milik oleh Allah. Duit dibere wae palebah loba saeutik nama relatif, jembar milik jembar rezeki, di rumah beras ada,
ada yang cukup untuk seminggu, cukup untuk sebulan, cukup untuk sehari. Kalaupun habis sudah ada pikiran nih, bisa pinjam kami toha jeung sajabana. Jembar milik, jembar rezeki, apalagi yang ingin kita cari sebetulnya. Banyak lebihnya juga pasti akan kita tinggalkan. Lebihnya belum ada, pikiran jangan terus mengharap ke hal yang belum ada dan belum tentu dikasihkan oleh Allah. Syukuri saja, nikmati saja, jadikan kegembiraan apa yang telah diberikan Allah yang sedang kita miliki. Da urang teh keur mulus banglus berkah salamet keur jembar rezeki, jembar milik. Teteh sok poho Pak DKM. Jadi susah we kebanyakan sehari-hari teh gitu. Sulit dah. Nah, kembali lagi. Jadi sifat-sifat yang biasa ada di manusia itu mungkin saja ada di para rasul semua. Dan yang harus dibatasi itu, rasul mustahil punya sifat-sifat yang dapat menurunkan martabat dari martabat para rasul yang tinggi turun menjadi martabat rendah, karena sifat kemanusiaan itu mustahil. Seperti yang telah tadi diceritakan, seperti Nabi Musa alaihi salam, makanya ada doa Rabbishrahli ya, Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu Quran, itu doa Nabi Musa alaihi salam, karena ada wahlul uqdatan, wahlul dan lepaskanlah oleh engkau ya Allah uqdatan, ikatan, milisani dari lidahku, itu kan, yafqahu agar mereka mengerti, qauli akan ucapanku. Katanya Nabi Musa alaihissalam itu lidahnya agak pendek ya, agak pendek. Jadi lamun cek Sunda mah Nabi Musa mah cadel. Cadel itu kalau di kita mah naon atau bahasa Indonesia cadel teh? Nggak bisa ngomong R, jadi L gitu, sigana gitu. Itu di dalam riwayat Nabi Musa, waktu Nabi Musa kecil, karena Nabi Musa itu gambaran Nabi yang oleh Allah lebih titik tekan sifat Allahnya itu kohar, Jabar, jadi gagah. Nabi Musa itu gagah semenjak bayi. Ceritanya pas Nabi Musa baru bisa ngoronang tenaon merangkak. Nah, itu kan diasuh oleh Firaun. Itu Firaun sedang tidur-tiduran, Nabi Musa itu ya maklum anak kecil, naik ke tubuh Firaun. Kemudian jenggot Fir'aun itu ditarik Pak, ya maklum anak-anak. Ketika ditarik jenggotnya itu lepas sampai coplok janggotnya, berarti ini gagah ini tenaganya. Nah Fir'aun emang dari tajinya juga sudah curiga, itu anak pinginnya dibunuh sebetulnya oleh Fir'aun kalau tidak dihalangi oleh istrinya, gitu kan. Nah oleh Fir'aun, ini bener nih, ini yang akan menghancurkan kerajaanku nanti ini, gitu. Fir'aun mengusulkan atau memerintahkan supaya anak yang telah mencabut jenggotnya itu dibunuh saja. Tapi istrinya menghalangi, ini anak kecil jangan dimasukin hati, pasti nggak disengaja karena anak kecil. Coba dibuktikan. Satu wadah bara api, satu wadah roti, Nabi Musa di sana. Kalau Nabi Musa merangkak mengambil roti, jadi dibunuh itu. Karena ternyata dia sudah tahu mana yang benar, mana yang bahaya. Kalau dia ngambil bara api, berarti selamat. Berarti benar anak-anak belum ngerti apa-apa. Dan Firaun pasti akan memaafkan begitu. Sebetulnya Nabi Musa waktu itu dia tahu mana makanan, mana api. Dia merangkak mengarah ke makanan.
Tapi karena akibatnya fatal, oleh Allah itu dibelokkan oleh malaikat itu supaya mengambil bara api. Ketika diambil, dimasukin, disitulah terjadi luka pada lidah Nabi Musa, sehingga Nabi Musa itu cadel gitu. Nah, karena ada kekurangan dalam hal itu, kurang fasih, ketika Nabi Musa diutus oleh Allah diangkat jadi Rasul, Nabi Musa mengusulkan agar jangan dia sendiri yang menjadi Rasul, tetapi angkatlah juga saudaranya Harun. Dan kemudian permohonan Nabi Musa dikabulkan, Nabi Harun pun diangkat menjadi Nabi.